marilah kita bangkit berdiri. Kita akan menghormat di depan jenazah beliau dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali untuk tanda bolehnya pembawaan doa ini. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan dupa untuk almarhum. Mohon yang lain tetap duduk ya. Persembahan dupa halaman 2 dilanjutkan halaman 3 pujian air suci. Halaman 2 dilanjutkan halaman 3. Yang cedeng dan sang sing tong patem ireng sien cek wangku
halaman 55-56. Nanti keluarga mengikuti di belakang tim doa untuk memberikan penghormatan dengan memutari peti jenazah sebanyak 3 kali. Di saat berputar, bukunya ditaruh, tangan di depan dada, merangkapkan kedua tangan, membentuk bunga teratai kuncup. Mohon berdiri. 55 dan 56. Amin.
Bukunya dibuka kembali halaman 59, mantra persembahan makanan, embun surgawi dan kesempurnaan puja. Masing-masing bait dibaca 3 kali. 59. Namo sawantang yeta wala seti om sampalai sampalai om. Namo sawantang yeta wala seti om sampalai sampalai om. Namo sawantang yeta wala seti om sampalai sampalai om. Namo sulu koye tantaye toye taseta om sulu sulu pola sulu saboha. Namo sulu koye tantaye toye taseta om sulu sulu pola sulu saboha. Namo sulu koye tantaye toye taseta om sulu sulu pola sulu saboha. Om yeyenang sampowa waselago. Om yeyenang sampowa waselago. Om yeyenang sampowa waselago. 62, 63, 64 kita baca bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa. Amitabha Buddha yang pertama menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia, menjelang meninggal alam surga Sukawati, namun jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kelesa, derita, loba, dosa, moha, dengan belajar dhamma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan para Buddha di 10 penjuru di 3 masa. Semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prajna paramita. 68 titik-titik kita isi dengan nama almarhum. 68 kita baca bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Ernest Remkat. Semoga dengan bantuan kekuatan ulas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik 3 kelesa almarhum, bebas dari penderitaan tumimba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. 70 Maikrar Suci 18 Amitabha Buddha. 70 kita baca bersama.
Jika aku telah mencapai anutara Samyak Sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku, surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai anutara Samyak Sambodhi. Yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan untuk pembawaan mengiringi doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Kita bersama-sama nenpok bersama. Untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa untuk membantu perjalanan arwah almarhum Bapak Anies, marilah dalam sikap ning, sikap merenung, terutama putra-putri beliau, keluarga besar beliau akan diingatkan tentang pesan moral Sang Buddha yang membicarakan tentang kebaikan seorang ayah, kebaikan seorang tua yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Dengan selalu mengenang, mengingat jasa dan pengorbanan dari orang tua yang sekalipun saat ini telah meninggal,
Semoga dalam benak masing-masing putra-putri beliau akan selalu teringat dan terpati pengorbanan dari orang tua itu, dan bertekad membalas kebaikan-kebaikan orang tua dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap ning, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderit jatuh dari matanya seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah dan kebaikan yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbi sata bawantus kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Anis Rungkat. Pernah di masa kehidupan Sang Buddha ada seseorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya masih hidup, dia selalu melayani dan mematuhi apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi saran dari orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal, ayahnya itu, dia pun berharap agar bisa menunjukkan bakti dan hormat kepada orang tuanya. Kemudian dia menemui Sang Buddha. Sang Buddha, ayah saya baru saja meninggal. Mohon dengan kekuatan Sang Buddha atau dengan cara apa Sang Buddha, agar arwah dari ayahku yang baru saja meninggal itu masuk surga, masuk alam bahagia. Sudah menjadi kewajaran setiap orang hidup bahagia sejahtera, lo mati masuk surga. Demikian pula pemuda ini, anak yang berbakti ini menginginkan ayahnya yang baru saja meninggal itu masuk alam surga. Kemudian menanggapi permintaan dari pemuda ini, Sang Buddha membawa anak ini ke sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Telah ketemu kolam sambil membawa minyak dan batu, kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu tadi di kolam, menuang minyak tadi ke kolam. Apa yang terjadi? Batu dilempar ke kolam tenggelam, minyak dituang di kolam terapung. Telah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk memanggil tim-tim doa, rohaniwan-rohaniwan dari agama apapun, pemuka-pemuka agama apapun untuk datang ke kolam tersebut untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam.
mendapat perintah seperti itu, pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara agama apapun Sang Buddha, rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam, sesuatu yang berat akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan itu akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula oh pemuda, kalau semasa hidupnya orang tuanya melakukan perbuatan-perbuatan berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan orang tuamu di alam-alam bawah, alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu pada masa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam-alam bahagia, alam surga. Bapak Ibu sekalian, secara pasti kita tidak tahu almarhum Bapak Anies berada di alam atas atau alam bawah, bahagia atau menderita. Secara pasti kita tidak tahu. Kalau seandainya almarhum telah di alam bawah, pasti akan mati-matian keluarga yang ditinggalkan untuk membantu, untuk terangkat di alam bahagia, alam surga. Apakah bisa? Kalau bisa bagaimana? Caranya seperti apa? Ilustrasi batu tadi bisa kita pakai. Bagaimana batu yang berat bisa berada di permukaan air? Ada caranya, ditaruh perahu atau kapal. Itu otomatis batu tadi berada di permukaan air. Demikian pula pembawaan doa-doa, saya kira doa dari agama apapun, dalam rangka membuat kapal-kapal bagi orang tua kita, perahu-perahu bagi orang tua kita, untuk mengangkat, menaruh orang tua kita tempat yang layak di alam surga bahagia. Tadi kita bersama-sama juga mohon bimbingan berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya yang ke-18 Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebajikan, maka akan dijemputnya arwah tersebut dan ditempatkan di alam surga sucinya. Semoga dengan bimbingan berkah pelindungan Buddha Amitabha, dengan kebajikan-kebajikan beliau yang pernah dikumpulkan, pernah ditanam di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat maupun dimanapun juga, mendukung segera terlahirnya arwah Bapak Anies terlahir di alam surga bahagia. Ditinggal kematian seorang suami maupun seorang ayah juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang pada mulanya berat untuk menerima segala sesuatu yang pernah berkumpul sekian puluh tahun langsung berpisah, ya tentunya berat sekali untuk menerimanya. Namun apabila keluarga tidak larut dalam kesedihan, kepedihan, ya ratap tangis, segeralah bisa menerima hukum kematian itu sebagai proses alami dan kodrati, tanpa kecuali. Orang yang kita cintai maupun yang tidak kita cintai akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Yakinlah kebajikan beliau memadani untuk terlahirnya di alam-alam bahagia. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kau terang dan lapang, dan keluarga yang kau tinggalkan mengikhlaskan dan merelakan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.